البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Al-Jahiliyah yang disampaikan atau syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang mana sekarang kita sudah sampai pada permasalahan yang ketujuh. Permasalahan yang ketujuh ini bahwasannya barakallahu fikum termasuk ritual atau perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka berdalilkan bahwasannya kebenaran itu berada pada orang-orang yang diberikan kekuatan, baik kekuatan dalam pemahaman atau perbuatan atau kekuasaan atau harta atau kedudukan. Jadi mereka menganggap kebenaran itu bersama mereka. Jadi kalau orang-orang yang lemah, fakir, miskin, barakallahu fikum, walaupun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, mereka anggap itu tidak benar. Mereka anggap itu adalah keliru. Jadi anggapan kebenaran menurut mereka adalah orang-orang yang diberikan kekuatan, baik dari kalangan pemerintah, pemimpin, penguasa, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Yang mana hal tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syariatkan, dan juga tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Bahwasannya mereka mengukur kebenaran dengan kekuatan. Dalam artian mereka anggap kekuatan yang diinginkan adalah kekuatan badaniyah atau kekuatan maliyah atau kekuatan jahiyah. Namun yang sahih, yang benar adalah bukan kekuatan itu semuanya, namun yang diinginkan dengan kekuatan. Barakallahu fikum, dalam artian kekuatan yang di dalamnya ada unsur terpuji dan baik adalah kekuatan imaniyah. Itulah sebagai sandaran kita. Adapun kekuatan badaniyah atau maliyah atau jahiyah, itu belum tentu menunjukkan bahwasannya orang tersebut berada di atas kebenaran. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa bayyana subhanahu annahu yu'ti al-kuffar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kufar, memberikan kepada mereka harta, kekayaan, kekuatan dan semisalnya, min ajli istidrajihim, dalam rangka atau dengan tujuan untuk mengulur-ulur waktu mereka. Penguluran waktu saja untuk mereka. Diulur-ulur dalam artian dibiarkan mereka sesuka mereka. Bersenang-senang di dunia ini, namun ujung-ujungnya nanti mereka mendapatkan siksaan atau mereka berada di neraka Jahannam, na'udzubillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bih. Maka ketika mereka melupakan dari apa yang telah diperingatkan pada mereka. Maksudnya mereka terlupakan gitu, sudah terlupakan, lalai, ghaflah dan semisalnya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kemudian kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Kemudahan, kemudian harta, kemudian keindahan, kesenangan dibukakan semuanya. Hatta idza farihu, hingga ketika mereka senang dan bangga, bahagia dengan kekayaan yang diberikan tersebut, dan melupakan barakallahu fikum, melupakan daripada mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Hingga ketika mereka bangga dan senang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum, kemudian kami azab mereka, kami hukum mereka baghtatan, secara tiba-tiba, fa idahum mublisun, tiba-tiba mereka pun bangkrut atau merasa rugi. Mereka pun binasa. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka
diputuslah barakallahu fikum makar kaum yang mereka berbuat zalim. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kenapa demikian? Ini adalah jaza, balasan bagi orang-orang yang mereka tidak syukur nikmat yang diberikan kepada mereka, adalah balasan yang setimpal. Barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu wa taala ketika telah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akibatnya apa? Akan ditambah kembali. Kenikmatan yang diberikan itu akan ditambah dengan kenikmatan yang lebih besar ketika mereka ingin atau ketika mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku tambahkan nikmat untuk kalian, dan jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan ini, yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada mereka. Diubah dengan cara apa? Semula diberikan kenikmatan, tidak bersyukur, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang berbuat keonaran, kerusakan. Akhirnya Allah Ta'ala mencabut dan mengubah kenikmatan menjadi nikmah, bukan nikmat tapi nikmah, menjadi hukuman, bencana, malapetaka. Barakallahu fikum, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan permisalan sebuah qaryah, sebuah kampung. Dahulu kampung tersebut aminatan mutmainnah, aman, tenang, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang kepadanya rezeki dari seluruh penjuru, dari seluruh tempat, dari segala tempat. Namun apa? Ketika mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berbuat maksiat dan juga kufur nikmat, tidak bersyukur dan nikmatnya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fakafarat bi anumillah. Bahkan mereka justru apa? Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahallahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan azab, menghukum mereka dengan apa? Libasal ju'i wal khaufi. Dengan rasa lapar dan juga rasa takut. Dengan sebab apa? Bima kanu yasnaun. Dengan sebab apa yang mereka perbuat. Jadi kerusakan di muka bumi ini, kegersangan dan semisalnya, misalkan, barakallahu fikum, paceklik dan semisalnya. Itu semuanya kerusakan dan bencana-bencana yang ada disebabkan oleh tangan atau ulah-ulah manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di daratan dan di bumi, atau di bumi dan daratan dan di lautan, dengan sebab apa? Dengan sebab yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Barakallahu fikum, bahwasannya anjuran dan dorongan agar kita senantiasa mensyukuri kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun sedikit kenikmatan tersebut. Barakallahu fikum. Karena semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun sedikit, itu tetap mau tidak mau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Dia zat yang Maha Razzaq, senantiasa memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan bahwasannya kalau seandainya seorang hamba berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Tidak mampu menghitungnya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Allah Ta'ala telah mendatangkan dari kalian seluruh apa yang kalian minta. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia itu zalum, senantiasa berbuat kezaliman, kafar,
kemudian senantiasa berbuat kekufuran dalam artian tidak syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Naam, hafizahullah taala di sini. Naam, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Beliau menyampaikan di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Fadarni, biarkanlah. Naam. Biarkanlah aku. Biarkan aku. Naam. Wa man yukadzibu, dan orang yang mendustakan bihadzal hadits, yang mendustakan Al-Qur'an ini, sanastadrijuhum. Naam, niscaya aku akan berikan atau mengulur mereka, memberikan apa? Tenggang waktu kepada mereka, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dikasih istidraj, diulur-ulur waktunya gitu ya. Nah, diberikan kenikmatan sebesar-besarnya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan atau mengulur waktu biar mereka ketika tidak sadar langsung diberikan azab. Naam. Wa umli lahum, dan aku akan memperpanjang untuk mereka, akan bentangkan semuanya untuk mereka. Inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Hati-hati dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Allah taala Maha penipu, tidak. Maksudnya Allah taala itu akan berikan makar kepada orang-orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Nah, mereka berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala pun akan apa? Membikin makar untuk mereka, dan Allah taala adalah zat sebaik-baik yang bisa bikin makar untuk mereka. Bukan maknanya Allah taala makir. Ingat-ingat ya, hati-hati. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makar kepada orang-orang yang berbuat makar. Ini namanya sifat muqabalah. Sifat muqabalah itu sifat apa? Yang fungsinya itu membalasi. Nah, dan ini termasuk apa? Termasuk sifat yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, bil muqabalah, namanya sifat muqabalah. Namanya sifat muqabalah namanya, barakallahu fikum. Sifat yang mulia dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wala yahsabanna alladzina kafaru. Naam, dan hendaknya orang-orang kafir mereka merasa dan menyangka annama numli lahum khairun li anfusihim, bahwasannya kami telah mengulur, memberikan kenikmatan, dalam artian mengulur-ulur kenikmatannya untuk mereka, itu lebih bagus untuk mereka, atau lebih bagus atau lebih baik untuk diri mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Perhatikan ini. Jangan sampai orang-orang kafir mereka menyangka bahwasannya kami membentangkan, kami barakallahu fikum membukakan seluruh kekayaan atau kenikmatan untuk mereka itu adalah kebaikan untuk mereka. Jangan menyangka. Tapi kenapa tidak boleh menyangka? Innama numli lahum, hanya saja kami memberikan atau mengulur atau membentangkan kenikmatan untuk mereka, liyazdadu isma, agar mereka semakin bertambah dosa. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan bagi orang-orang kafir, memberikan kehidupan yang mewah, senang, bahagia, bangga dan semisalnya, itu bukan maknanya itu adalah kebaikan untuk mereka. Itu adalah istidraj, paham ya? Penguluran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka agar mereka bertambah dosanya. Kemudian setelah itu apa? Mereka dapat azab yang pedih. Tidak ada orang kafir itu yang tidak kekal di neraka. Semuanya kekal, baik yang kafir asli maupun yang murtad. Barakallahu fikum, hati-hati. Dan orang kafir tidak ada yang dapat syafaat satupun. Tidak ada satupun yang mendapatkan syafaat bagi mereka, tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Adapun Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Manaf, dia mendapatkan syafaat Rasulullah bukan untuk mengentaskan dari neraka, tapi memperingan azabnya. Perhatikan baik-baik ini. Bukan mengentaskan dari api neraka, namun hanya memperingan azabnya. Barakallahu fikum. Azab pun yang paling ringan begitu ngeri. Berdiri di atas bara api dengan sandalnya. Atau berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, naudzubillah. Itulah balasan bagi Abu Talib. Pamannya Rasulullah, pembelaannya terhadap Rasulullah begitu besar sekali. Tapi kenapa diazab? Karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Hati-hati. Jadi syafaat yang Rasulullah berikan kepada Abu Talib bukan syafaat untuk mengentaskan dari azab. Paham ya? Bukan syafaat untuk mengentaskan dari neraka.
tapi syafaat untuk memperingan adabnya saja. Adapun neraka dia kekal. Orang kafir kekal di neraka, la yamutu fiha wala yahya. Tidak merasakan kehidupan, tidak mati dan tidak hidup, merasakan adab terus. Waliya'udzubillah. Jangan sekali-kali ingin mencoba. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, fallahu yu'tihim hadhihi sarwarah. Sarwah. Fallahu yu'tihim hadhihi sarwah wa yumakkinuhum fil ardi wa yu'tihimul mulka was sultah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekayaan atau kemewahan ini dan memberikan kemapanan kepada mereka untuk berkuasa di muka bumi. Wa yu'tihimul mulka, dan Allah taala memberikan kekuasaan atau kerajaan bagi mereka, was sultah, dan juga kekuasaan. Artinya mirip semuanya. Wa yumakkinuhum minal mukhtara'at was sina'at, dan juga Allah taala memberikan kemapanan bagi mereka untuk mewujudkan perkara-perkara yang tidak ada, mungkin pesawat atau mungkin mewujudkan mobil atau motor. Kebanyakannya siapa yang merangkai? Dalam artian siapa otaknya siapa? Dalam artian akalnya siapa? Siapa yang berpikir untuk bikin itu? Orang-orang kufar. Kama alaihil kufar fi hadzal waqt, sebagaimana orang-orang kufar pada saat ini. Pandai bikin senjata, pandai bikin peluru, pandai bikin ini dan itu. Karena mereka cuma dunia. Mereka dunia. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hati-hati. Wa hadza la yadullu anna ma hum alaihi haqqun. Ini yang seperti ini, walaupun mereka sehebat apapun, sebanyak apapun pasukannya, sehebat apapun, sekaya apapun, ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Perhatikan, wa hadza la yadullu anna ma hum alaihi haqqun. Yang seperti ini tidak menunjukkan bahwasanya perkara yang ada di atas mereka itu benar. Wa la yadullu ala anna Allah radin anhum fi i'ta'ihi lahum. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwasanya Allah Taala ridha terhadap mereka. Ridha kepada mereka terhadap pemberian Allah Taala kepada mereka. Bukan maknanya Allah Taala ridha, ingat-ingat ya. Wa innama hadza min babil istidraj. Wa innama hadza min babil istidraj lahum wal imla. Hanya saja ini merupakan bab istidraj, penguluran waktu. Untuk mereka dan imla, dan juga membentangkan untuk mereka, tapi tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar bertambah dosa. Waliya'udzubillah. Liyazdadu isma. Ini tujuannya. Agar mereka tambah berdosa. Barakallahu fikum. Innama yastadillu bihadza, hanya saja yang seperti ini berdalilkan dengan ini. Barakallahu fikum, atau innama yastadillu bihadzal dalil, hanya saja orang yang berdalilkan dengan dalil ini ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Perhatikan. Wa man syabahum, dan orang-orang yang menyerupai jahiliyah. Jadi kita selaku kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku kita adalah barakallahu fikum meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sampai kita berdalilkan bahwasanya kebenaran itu berada pada orang-orang kaya atau orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki gelar, titel dan semisalnya. Tidak. Tapi kebenaran bersama orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Amma ahlul basirah fa innahum yanzuruna ila ma alaihil umam. Adapun orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu, fa innahum yanzuruna, maka mereka memperhatikan kepada apa yang umat tersebut berada di atasnya. Fa in kana haqqan, perhatikan dulu. Jika umat tersebut barakallahu fikum, atau perkara tersebut adalah benar, qabiluhu, mereka akan menerimanya. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka adalah orang fakir. Jadi sandaran kita barakallahu fikum wa hafizakumullah bukan kaya miskinnya, bukan kedudukannya, titel, gelar, tidak pula, bukan itu. Barakallahu fikum. Namun apa? Namun patokan sandaran kita adalah hak, kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in kanu fuqara, kata beliau, walaupun mereka fakir. Wa in kana batilan radduh wa in kanu aghniya. Ini yang benar ya. Walaupun dan jika barakallahu fikum perkara tersebut, perkara yang dilakukan umat-umat tersebut adalah batil, maka mereka ahlul ilm menolaknya walaupun mereka adalah orang kaya. Bayangkan tuh. Walaupun orang kaya memiliki kekuatan yang sangat kuat, memiliki harta yang sangat banyak, kalau keliru. Paham ya? Yang batil seperti itu. Barakallahu fikum, jangan sampai kita merasa sungkan, nggak enak dengan orang kaya, akhirnya keliru pun dibenarkan. Keliru itu ya, itu perbuatan yang keliru. Kalau kita nggak pandang, mau kaya miskin, kalau keliru, mau ustadz ataupun murid, kalau keliru, maupun syekh atau yang lainnya, kalau keliru, seperti itu. Tidak boleh ya, ta'assub asabiyah, haram. Fanatik atau sikap fanatik yang berlebihan atau tidak berlebihan, haram. Jangan berfanatik. Tapi yang kita inginkan, yang kita butuhkan adalah ittiba', mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti bahwasannya ternyata hujah mereka adalah kekuatan atau kekayaan atau kekuasaan atau kedudukan dan semisalnya untuk menilai bahwasannya kebenaran itu dinilai dari apa, maka kita sudah ketahui bahwasannya termasuk ritual atau perbuatan atau amalan jahiliyah adalah mereka menilai berdalilkan bahwasannya orang-orang yang kuat, orang-orang kaya atau orang-orang yang diberikan kekuasaan itulah yang benar. Namun itu semuanya sudah kita jelaskan dan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala bahwasanya itu semua adalah timbangan yang keliru, timbangan yang batil. Namun yang benar adalah kita lihat kembali kalau seandainya mereka orang-orang barakallahu fikum atau umat tersebut berada di atas kebenaran, maka kita terima walaupun mereka adalah orang fuqara, walaupun mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak punya gelar, tidak punya titel, walaupun bukan LC, bukan pula doktor, bukan pula MSc dan semisalnya, kita terima. Namun jika mereka berada di atas kebatilan, walaupun mereka kaya, walaupun mereka doktor, walaupun mereka syekh misalkan, walaupun mereka digelari dengan LC, S2, S1, kita tidak menerimanya walaupun mereka kaya. Karena apa? Karena kebatilan tetap dikatakan batil. Paham ya dia? Nah, barakallahu fikum. Alangkah indahnya kalau seandainya kita nukilkan kembali kalam siapa itu? Kalamnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang benar itu tetap benar, yang hak itu hak walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun walau ijtama'a alaihi jami'u ahlil ard. Walaupun barakallahu fikum berkumpul seluruh penduduk bumi ini berkumpul di atas kebatilan, yang namanya batil itu batil. Karena tidak mungkin seluruh umat Rasulullah berada di atas kebatilan, itu tidak mungkin. Karena Rasulullah bersabda, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku semuanya berkumpul di atas kesesatan. Walaupun di sana ada kelompok-kelompok sesat, ada firqah-firqah dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, namun di sana juga ada ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mengibarkan dan mengajarkan dan juga menghidupkan kembali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuthabbitana 'ala kitab as-sunnah hatta nalqah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.